Halo teman-teman sekalian, kembali lagi bersama Slow Koci. Hari ini kita akan masuk ke sesi bahas mekanik event. Seperti yang kita tahu, kemarin kita sudah kedatangan event baru yang bernama What the Farley Case. Oke, hari ini kita akan membahas apa saja yang tersedia di event ini, lalu mekanik yang digunakan, serta yang terakhir adalah musuh yang akan kita hadapi. Oke, tanpa berbahasa-basi lagi, kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Oke, di sini kita disediakan oleh 4 menu. Yang pertama adalah River Valley Caravan. River Valley Caravan adalah shop atau toko tempat kita menukarkan kurensi yang kita dapatkan dari menyelesaikan stake atau menyelesaikan achievement dengan menjadi materi-material yang tersedia di sini. Seperti ini. Lalu kita juga bisa mendapatkan LMD, serta yang terakhir kita bisa mendapatkan tiket untuk rekrut juga, serta token untuk meningkatkan operator gratisan yang kita dapat di event ini yang namanya puzzle. Nah, puzzle bisa kita dapatkan dari Search Warrant from the City Council. Search Warrant from the City Council ini seperti achievement kecil yang bisa kita selesaikan dan bisa mendapatkan kurensi yang bernama Manuscript of Ballads. Lalu kita juga bisa mendapatkan furnitur, dan yang terakhir adalah mendapatkan operator yang bernama puzzle. Kita langsung masuk ke menu ketiga yang bernama Swim in the Mist. Swim in the Mist ini adalah story utama dari event ini. Ini aku sudah selesai semua mengerjakan. Dan di sini saat kita baru masuk, kita sudah dikenalkan dengan sebuah mekanik baru yang bernama Mire and Ridge. Mire, setelah tadi aku telusuri, Mire ini berarti lumpur dan Ridge ini adalah alang-alang. Ini sesuai dengan latar dari story ini yang berlatar di sebuah rawa-rawa. Aku tidak tahu di mana tempatnya karena bukan keahlianku. Oke, sini kita akan langsung masuk mekaniknya. Yuk di sini. Oke, lihat yang dilingkari. Yang dilingkari itu disebut dengan ridge atau alang-alang seperti yang tadi sudah aku sebutkan. Jadi alang-alang ini bisa membuat operator kita tidak terlihat atau yang disebut dengan camouflage. Operator yang camouflage itu tidak akan ditarget oleh normal attack biasa selama mereka tidak memblok musuh, tapi mereka tetap terkena splash damage. Oke, lihat yang dilingkari selanjutnya. Mire itu disebut tail yang berwarna hijau ini disebut dengan Mire. Tail yang berwarna hijau ini bisa mengurangi speed dari musuh serta mengurangi attack speed dari operator kita sendiri. Ini masih yang simpel ya. Oke, ini adalah lihat yang lagi. Itu adalah musuh. Ya, mereka musuh. Saat dia mati, dia bakal berubah jadi kayak biji kecil dan invisible. Seperti yang kita tahu, kalau sudah invisible, satu-satunya cara untuk melawan mereka ya dengan memblok mereka
dengan menahan mereka dengan operator dan menyerangnya sampai dia mati. Oke, selesaikan aja dulu. Selama beberapa waktu, kalau biji tadi tidak mati, dia bakal berubah lagi menjadi musuh seperti yang sebelumnya. Seperti itu. Oke. Really simple. Really simple. Langsung aja. Oke, kita juga akan bahas tutorial yang kedua. Jadi, Rift ini bisa dibakar oleh musuh yang ini. Kalau dia mati dan nyerang dengan basic attack aja, dengan normal attack aja. Nanti kita akan bahas musuh-musuhnya ini nanti. Oke. Nah, ini. Kita ikuti sebentar. Nah, saat caster yang tadi itu mati, dia langsung kayak dia meledak dan langsung ngasih kayak burn damage ke sekitarnya. Dan langsung ngebakar ini alang-alangnya ini. Di fire. Oke, cara buat ngatasinya selanjutnya. Oke. Nah, cara memadamkan apinya itu ya dengan naruh operator di atas apinya itu, jadi nanti apinya itu akan mati dengan sendirinya. Oke, apinya itu juga bisa menjalar ke alang-alang lain. Dengan catatan itu berada di tanda tambah seperti ini. Seperti yang di lingkar itu tanda tambah, dan dia akan menjalar ke alang-alang lain. Nah, seperti itu. Dia langsung menjalar gitu. Dan cara ngentiin supaya apinya ini tidak menjalar lagi ke rumput lain, ya dengan cara menaruh operatornya itu lagi. Cara naruh operator di atas apinya itu. Jadi apinya itu nggak akan menjalar lagi. Langsung dipraktekin sama Doberman. Oke, kalau ingat musuh yang tadi yang kalau mati jadi biji. Nah, musuhnya itu kalau di dekat api dia bakal ngasih damage lebih. Damage itu berupa burn damage ke operator kita. Nah, langsung aja tunggu. Tutorial lama, guys.
Oke, sekian. Tutorialnya selesai. Saatnya membahas musuh yang akan kita hadapi. これが彼らの物語の結末。悲劇の繰り返し。 Kita langsung mulai dari yang pertama. Musuh yang kita hadapi sama Dublin. Ini muncul di chapter 9 dan nggak ada yang istimewa di sini. Oke, ini Special Force Soldier. Musuh ini kalau berada di rumput atau alang-alang itu, dia bakal dapat efek invisibility alias gak akan kelihatan, dan cara ngelawannya cuman dengan nahan dia pakai satu operator di blok. Nah, ini Swarm Gloom Pincer. Ini dia tuh nggak itu imun sama efek dari Mire alias lumpur yang tadi, dan speednya sama kayak biasanya. Malahan dia udah bakal meningkatkan movement speed atau kecepatan jalannya dia saat di atas lumpur. Dublin Flamecaster Soldier. Ini yang tadi nih, musuh yang kalau mati bakal jadi biji kecil, dan biji kecilnya itu harus diserang 5 kali supaya bisa mati, dan bijinya itu bakal jadi invisible alias tidak terlihat. Ketiga, ini Dublin Cannoneer, Cannoneer ya. Setelah menyerang 2 kali, attack selanjutnya bakal menjadi splash damage. Nah, ini musuh yang bisa nyerang operator kita yang berada di dalam range, meskipun dia nggak ngeblok. Nah, Swam Rover ini nullifies, berarti mengurangi. Oke, Swam Rover ini imun sama efek dari lumpur, dan dia langsung menghilangkan kamuflase dan invisibility dari teman di sekitarnya. Oke, lalu FC5 masih sama. FC6 ini Dublin Flamecaster Guard, itu sama seperti Dublin Flamecaster Soldier, cuma dia ini lebih kuat. Dia lebih kuat, dan saat dia mati dia bakal jadi biji kecil, bukan biji kecil yang lebih besar dari Dublin Flamecaster Soldier, dan harus diserang 10 kali supaya dia bisa mati, dan tetap sama seperti sebelumnya, dia gak akan kelihatan dan cuma bisa dikalahin dengan cara di blok. Dengan catatan kalau biji kecil itu gak dibunuh dalam waktu singkat, dia bakal berubah lagi jadi ini Dublin Flamecaster Soldier. FC7 Dublin Spec Ops. Dia ini mau ngebakar. Dublin Spec Ops ini musuh yang bakal ngebakar rumput atau alang-alang yang tadi kalau dia jalan di atasnya. Setelah dia nyerang 3 kali, dia bakal nyerang 5 kali, 5 tebasan sekaligus ke target kita. Pedih coy. The Brigadier ini versi lebih kuat dari Dublin Spec Ops. Dia ini sama seperti Dublin Spec Ops, ngebakar rumput atau alang-alang kalau dia lewatin tuh, dan setelah dia nyerang 3 kali, tebasan selanjutnya itu bakal nyerang 5 tebasan sekaligus ke operator kita. FC8. Nah, ini bos Eblana, the leader. Kita mulai dari skillnya. Rebirth. Saat dia masuk ke medan tempur itu, beberapa musuh bakal jadi biji kecil alias embers,
dan lalu soft range memberikan exhausted flame ke operator, membuat mereka nggak bisa pakai skill atau nyerang biasa, dan ngasih arch damage dan burn damage ke operator sekitar dalam bentuk tambah saat exhausted flame itu habis waktunya atau targetnya itu ditarik. Give and take itu mengorbankan 5 flame caster soldier dan ngasih si the leader ini physical sama arch shield tergantung dari HP-nya dia yang tersisa. Di form kedua, attack-nya naik dan semua rumputnya itu dibakar sama dia. Pintar kan? Lalu serangan jarak dekat memberikan damage setara dengan attack-nya yang dikali 2, dan ranged attack-nya dan soft range dapat memilih target tambahan. Jadi targetnya the leader saat di fase 2 itu ada 2, bukan cuma 1 lagi. Oke, sekian pembahasannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih.